Selamat pagi, kami mahasiswi program studi sarjana terapan kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan interprofesional yang diampu oleh Ibu Irma Jayatmi, SST MKes, yang bertema pengembangan aspek knowledge dalam pelayanan kebidanan pada kesehatan reproduksi remaja yang dipersembahkan oleh kelompok 8, diantaranya ada saya Pinta Lucinda Siregar, Anastasia Anugrah Susila Ningrum, Dwi Ningtyas Stuti, Indah Sukmarati, Titin Solihatun, Inton Widi Sri Mulyati, Uswatun Hasanah, dan Syarifah Safiera Farhana. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Cara merawat organ reproduksi yaitu ada 5 cara. Yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam atau CD diganti minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Yang ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Yang kelima, untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Kesehatan reproduksi remaja meliputi kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi, karena pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis yang sangat pesat sehingga penting untuk mengenal sistem reproduksi serta perubahannya. Terdapat 3 faktor penting dalam remaja, yaitu informasi kesehatan reproduksi dan masalahnya, sistem reproduksi, dan pergaulan bebas. Jika ada masalah, tanyakan dan diskusikan dengan orang tua dan guru. Hati-hati jika bertanya dengan teman sebaya. Baiknya, Kespro dibekalkan lebih dini bagian mana yang boleh disentuh dan tidak, dan siapa saja yang bisa melihat. Organ reproduksi atau sistem reproduksi remaja pada wanita dan laki-laki ditandai dengan masa pubertas. Masa pubertas pada laki-laki adanya mimpi basah, sedangkan perempuan mengalami menstruasi. Sedangkan masalah kispro remaja terkait dengan penyakit menular seksual dan kenakalan remaja dikarenakan seks bebas. Kemudian ada masalah yang timbul pada remaja, di antaranya yang pertama, masalah kesehatan reproduksi. Memasuki masa puber, remaja perempuan mengalami berbagai macam perubahan, baik secara fisik dan psikis. Ada beberapa masalah di antaranya, peradangan vagina, terjadi rasa gatal terbakar di sekitar vagina hingga keputihan. Lalu ada juga gangguan menstruasi pada remaja seperti rasa sakit saat haid, perdarahan terlalu banyak dan terlalu lama. Yang kedua ada masalah psikologi pada kehamilan remaja. Hasil penelitian di Desa Watu Tulis Primbon, Sidoarjo, terdapat wanita hamil pada usia remaja sekitar 6,4% pada tahun 2010, menunjukkan pada semua remaja mengalami gangguan psikologi seperti stres, depresi, hingga putus sekolah. Yang ketiga, masalah sosial ekonomi keluarga. Pada kasus keluarga kurang mampu, di mana keluarga tidak sanggup memberikan support system untuk meneruskan pendidikan, maka mereka cenderung meninggalkan sekolah hingga memiliki kesempatan kerja yang lebih rendah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang female reproductive system atau alat reproduksi wanita. Yang pertama, kita akan membahas tentang ovari. Ovari atau bisa disebut juga ovarium, yaitu adalah tempat menghasilkannya sel telur. Ada juga fimbriae. Fimbriae ini adalah tempat untuk membawa sel telur ke dalam tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini adalah saluran telur, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu
tempat bertemunya sperma dan sel telur. Lalu ada uterus. Uterus adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam uterus ada 3 lapisan, yaitu lapisan dinding pertama yaitu endometrium, lalu lapisan dinding kedua yaitu myometrium, dan lapisan dinding ketiga adalah perimetrium. Endometrium ini adalah lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Dan bagian teratas uterus disebut juga fundus. Dan di bagian bawah uterus ada yang namanya serviks. Serviks bisa disebut juga dengan mulut rahim. Ada pada bagian terdepan rahim. Serviks memproduksi cairan berlendir atau bisa disebut juga dengan mukos. Mukos menjadi banyak dan elastis serta licin pada saat ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Nah, ada juga yang namanya vagina. Vagina adalah lubang tempat keluarnya janin pada saat proses persalinan. Dan juga tempat keluarnya darah menstruasi dan tempat masuknya sperma. Di dalam vagina ada yang namanya vagina rugae. Vagina rugae ini adalah lipatan jaringan berlebih saat kondisi vagina rileks dan membuat vagina membesar saat proses persalinan. Apa yang terjadi ketika kamu menstruasi? Saat menstruasi, darah akan keluar dari vagina atau kelamin secara alami selama 2-7 hari. Menstruasi biasanya terjadi 1 kali setiap 21-35 hari. Selama menstruasi, gunakan pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina. Bagaimana cara menjaga kebersihan selama kamu menstruasi? Pertama, cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. 2. Buanglah pembalut yang sudah dipakai ke tempat sampah. 3. Jika kamu menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka kamu harus mencuci pembalut tersebut setelah digunakan. 4. Pembalut sebaiknya diganti setiap 4-5 jam sekali. 5. Mandilah 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh kamu selama menstruasi. 6. Selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Alasan remaja melakukan hubungan seksual adalah yang pertama karena alasannya saling mencintai, dan hal ini terdapat data yang menunjukkan bahwa wanita dan pria berumur 20-24 tahun cenderung lebih setuju terhadap perilaku seksual pranikah dibanding wanita dan pria berumur 15-19 tahun. Nah, tapi di sini juga ada data yang menjelaskan bahwa antara usia 15-24 tahun di mana remaja termasuk dalam kategori usia ini, alasan mereka melakukan hubungan seksual pranikah atau hubungan seksual remaja yaitu karena saling mencintai, suka sama suka, berencana akan menikah. Alasannya sudah tahu konsekuensi yang terjadi, antara lain 1. Keguguran, 2. Persalinan prematur, berat badan bayi rendah, kelainan bawaan pada bayi yang kemungkinan sudah berusaha untuk digugurkan, diusaha untuk digugurkan ternyata tidak bisa keluar sehingga terjadilah kecacatan pada organ-organ tubuh si bayi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tips memilih pergaulan sehat pada remaja. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pergaulan? Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Dapat juga dilakukan individu dengan kelompok. Ada apa aja sih bentuk-bentuk pergaulan sehat? Yang pertama, kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar merupakan bentuk pergaulan yang sehat mengarah pada pemupukan aspek kecerdasan. Yang kedua, kelompok bermain dengan teman sebaya. Dalam hal ini, permainan mengarah kepada pembentukan tubuh yang sehat. Contohnya dengan mengikuti karang taruna.
Di sini, para remaja dituntut untuk memiliki rasa setia kawan dan dapat menstabilkan emosi. Yang ketiga, mengikuti pengajian. Dalam hal ini, para remaja diharapkan untuk ikut serta dalam pengajian remaja. Remaja adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, remaja harus pintar dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat merusak moral. Demikian informasi tentang kesehatan remaja yang dapat kami sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman sejawat yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan para remaja yang telah lulus SMA untuk ikut bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju yang terletak di Jalan Harapan nomor 50 Lenteng Agung Jakarta Selatan memiliki banyak program studi, di antaranya S2 Kesehatan Masyarakat, Profesi Bidan, Profesi Nurse, Sarjana Terapan Kebidanan, Sarjana Terapan Keselamatan Kerja, dan ada juga program D3, D3 Farmasi, D3 Administrasi Rumah Sakit, D3 K3 Rumah Sakit. Dan masih banyak program studi lainnya. Penasaran? Yuk kunjungi kami di website www.stikim.ac.id.